Hai semuanya, balik lagi dengan Alfay di sini. Hari ini gue pengen review sebuah film, sebuah karya adaptasi komik lagi, yaitu adalah Fantastic Four: The First Step. Ya mungkin buat kalian yang udah pernah nonton trailernya, kalian expect banyak hal tentang film ini gitu. Apalagi buat kalian yang juga udah ngikutin Thunderbolt sebelumnya, kalau kalian udah lihat si si apa sih namanya? Anjing. End credit scene. Kalau kalian udah lihat end credit scene-nya, kalian pasti menanti-nantikan kalau apakah film ini ada hubungannya dengan ending credit scene itu. Gue mau mulai dari alurnya dulu. Sebenarnya alur ceritanya ini dibuka dengan sangat baik menurut gue. Kita dikasih lihat kalau si Fantastic Four ini tuh udah lama ada di bumi. Lebih tepatnya di Earth 828 kalau nggak salah. Iya, Earth 828. Nah di Earth 828 ini tuh mereka udah establish lah istilahnya. Mereka udah, I don't know, ngelakuin banyak hal, ngalahin sebanyak villain, ngalahin banyak penjahat lah pokoknya. Terus film kita diperkenalkan kalau mereka ini benar-benar keluarga. Kalau kalian ingat atau kalau lu ingat beberapa film sebelumnya Fantastic Four, 3 Fantastic Four sebelumnya lah, kita kan nggak gitu dikasih lihat kalau mereka ini sebagai keluarga gitu atau sebagai tim. Kita lebih dikasih lihat kalau mereka ini tuh kayak 4 orang yang emang nggak sengaja di satu tempat. Kayak ya mereka kayak rekan kerja yang dapat kekuatan terus akhirnya mereka jadi tim gitu. Tapi di film kali ini tuh beda banget. Di kali ini tuh ditunjukin bener-bener kalau ya Fantastic Four itu ya keluarga. Ya emang keluarga yang punya kekuatan dan mengatasi masalahnya sebagai keluarga. Dan sebenarnya untuk ceritanya sendiri alurnya tuh lumayan cepet ya. Ya ada beberapa pacing yang rada lambat lah, cuman untuk dari sisi awal film sampai ke akhir film tuh lumayan cepet. Kalau nggak salah ini tuh salah satu film Marvel yang paling sedikit malah. Maksudnya paling pendek durasinya. Dan yang penting itu menurut gua alur ceritanya tuh sama sekali nggak ngebosenin. Jadi lu bener-bener bisa nikmatin dari awal sampai akhir, ya walaupun ada lambat dan bosan dikit, tapi menurut gua ini tetap bisa dinikmatin dengan baik gitu. Terus untuk pengembangan karakternya, ya keempat ini tuh sebagai poin utama film ini kan. Mereka tuh yang berdinamika lah. Mereka ada obstacle yang mereka terabas demi sampai tujuan. Gua akuin perkembangan karakternya si Reed Richards, si Susan Storm, sama The Thing, Ben Grimm. Itu mereka perkembangan karakternya lumayan bagus lah. Ben Grimm yang tadinya malu-malu jadi berani ngobrol sama orang. Sue Storm dan si Reed Richards jadi orang tua, benar-benar berkeluarga dan benar-benar tahu kalau dia berubah nih. Gue sekarang jadi orang tua, gue nggak bisa seenaknya ngorbanin sesuatu demi keselamatan orang lain gitu. Ya bisa dibilang Johnny Storm nih satu-satunya orang yang perubahannya tuh nggak gitu kelihatan gitu. Abis itu efek visual dan CGI-nya gue akuin ya oke lah, bisa diterima. Ya film Marvel gimana sih efek CGI-nya? Ada beberapa CGI yang oke banget, yang emang wah ini CGI-nya bagus, gue nggak ngerasa ini palsu. Tapi ada beberapa momen yang ya lu tau lah, kalau lu nonton lu tau kayak anjir ini CGI sih, gue tau ini CGI sih. Kayak tapi ya bagus gitu, tetap bisa dinikmatin. Tapi nggak yang nilai 100 lah dari 100. Untuk penampilan actingnya benar-benar bagus, gue akuin. Semuanya bisa deliver dengan baik, dan terutama si Susan Storm, Vanessa Kirby ya kalau nggak salah aktrisnya. Dia benar-benar bisa ngedeliver peran Sue Storm ini dengan baik. Sue Storm ini nggak cuman ya di Fantastic Four sebelumnya dia yang emang kuat, tapi dia nggak punya sosok yang mencolok lah sebagai karakter. Tapi di film ini Sue Storm ini menjadi sosok yang kuat, jadi pemimpin itu kelihatan banget dan itu bagus banget di delivernya. Ya dan untuk Reed Richards yang diperankan sama Pedro Pascal, ya gue tau lah Pedro Pascal aktor yang baik, jadi ya semuanya tuh baik-baik aja gitu kalau dia yang peranin. Tapi makin kesini jujur makin bosen ya. Kayaknya semua film dan series tuh mulai ada Pedro Pascalnya. Ya gue pengen lihat aktor lain sih harusnya, cuman mungkin Pedro Pascal tuh punya fisik yang baik, yang kalau orang lihat dia langsung ini orang baik gitu. Mengesampingkan itu, Pedro Pascal ini tuh mampu mendeliver si Reed Richards sebenarnya dengan baik. Jadi bener-bener di-deliver kalau Reed Richards ini orang yang pinter, terus dia tuh punya kekhawatiran banyak hal di kepalanya. Dan itu benar-benar bisa dibawain dengan baik sama si Pedro Pascal. The Thing sendiri tuh jadi yang punya karakter. Kalau kita lihat di film pertamanya Fantastic Four, The Thing tuh sukanya marah-marah. Di film keduanya dia lebih pendiam, lebih stoik. Nah di sini tuh dia lebih down to earth lah. Dia tuh lebih bisa ngobrol sama orang-orang, lebih jadi inspirasi buat orang-orang. Terus untuk nuansa dan tone film ini tuh benar-benar yang gue suka banget. Hal paling favorit gue di film ini itu adalah nuansa dan tone film ini. Ya kalau biasanya nuansa dan film Marvel tuh biasanya futuristik, kayak penuh dengan teknologi. Tapi di sini itu benar-benar beda. Di sini tuh benar-benar fresh. Jadi itu kayak era klasik yang dibungkus sama modern.
Jadi lu bisa lihat kalau style-stylenya, terus ya bentuk-bentuk teknologi, bentuk-bentuk alat elektroniknya tuh bener-bener suasana 60-an banget atau suasana 80-an banget. Tapi tetap itu lebih modern dari kita sekarang. Kayak contohnya salah satu penemuan Reed Richards yaitu alat teleportasi, itu desainnya benar-benar klasik, tapi itu kan teknologi modern gitu. Dan jujur dibanding sama Marvel yang biasanya futuristik lah dan nanotech segala macem, gue lebih suka ini. Ini tuh tone-nya tuh lebih baru aja kali ya. Jadi kayak benar-benar beda gitu. Hal yang paling gue nggak suka dari film ini yaitu adalah villainnya. Itu Galactusnya sendiri. Gue tuh pas ngelihat Galactus, gue berharap kalau, oh ini orang tuh gede banget, terus intimidatif dan super kuat gitu. Dan setelah gue lihat nonton filmnya, yang gue lihat cuman orang yang duduk, jalan, diserang, nggak kenapa-napa. Udah, cara saudaranya nunjukin betapa kuatnya Galactus tuh dengan yang kayak gitu aja gitu. Kayak nggak beneran ditunjukin kekuatannya Galactus kayak gimana. Kayak misalkan, kayak ngeleser orang jadi hilang. Terus atau enggak dia kalau dia turun dia bisa ngancurin semua, misalkan entahlah New York hancur semua gara-gara dia. Jadi kita tuh kayak cuma dikasih tahu kalau dia tuh kuat dan nggak benar-benar tunjukin dia tuh sekuat apa gitu. Malah menurut gue yang lebih kuat itu adalah si Silver Surfer-nya sendiri. Bayangin Silver Surfer tuh kayak yang paling aktif lah di situ. Itu kalau ada tim Galactus itu di-carry semuanya sama Silver Surfer. Tapi jujur gue nggak ngerasa inspired sama sekali abis gue nonton film ini. Beda banget rasanya sama abis gue nonton film Superman gitu. Pas gue keluar dari bioskop abis nonton Superman, gue tuh bener-bener ngerasa inspired, kayak pengen jadi orang baik gitu rasanya. Bahkan gue inget banget pas gue keluar bioskop, gue masih kebayang pengen terbang gitu, pengen jadi kayak Superman, terbang berantem. Dan di Superman tuh ditunjukin banget dia nyelamatin banyak orang. Sementara di film Marvel mungkin semuanya, atau mungkin salah satunya Fantastic Four ini, itu benar-benar nggak ditunjukin momen ketika mereka menyelamatkan orang dengan konsisten gitu. Ya ada scene 1-2 kali, tapi itu kayak cuma di awal, cuman mungkin untuk establish kalau oh ya ini superhero dan orang baik. Setelah itu lebih fokus ke Fantastic Four, gimana caranya mereka ngalahin Galactus, entah mungkin tanpa melibatkan orang banyak, atau gimana caranya mereka tuh nanggung semua ini sendirian. Mungkin ada satu nilai yang bisa diambil ya, di situ ditunjukin kalau bumi benar-benar bersatu tuh semuanya tuh bisa dilakuin gitu, semuanya tuh possible. Kayak bener-bener Fantastic Four tuh di film itu segampang itu nyuruh semua orang di dunia untuk gerak jadi satu. Ya buat lu yang suka sama film-film yang realistis, lu pasti akan bertanyakan gimana caranya bisa nyuruh semua orang kerja sama tanpa ada konflik. Tapi buat lu yang emang suka dengan film-film superhero, ya itu nggak usah dipikirin. Dan untuk endingnya sendiri, jujur gue nggak bisa bilang gue suka sama endingnya sih. Karena pas gue nonton film ini, yang ada di pikiran gue tuh kayak yang tadi gue bilang, itu adalah end credit scene-nya Thunderbolts. Jadi kayak gue mikir, wah gimana nih, gila untuk pertama kalinya film Marvel tuh, mungkin untuk kedua kalinya ya, ditayangin kalau ada superhero yang kalah gitu. Dan kali ini si Fantastic Four itu harus pindah universe kan kalahnya. Tadinya gue pikir begitu. Setelah gue nonton film ini dan gue sampai ke endingnya, gue makin bertanya-tanya kayak, ini gimana cara nyambungin film ini ke end credit scene yang ada di Thunderbolts gitu. Apakah nanti akan ada di Doomsday? Ya gue masih penuh pertanyaan lah kayak gimana cara nyambunginnya. Tapi overall, menurut gue, film ini itu sangat layak untuk ditonton. Tapi kalau lu berharap film superhero yang bagus banget, sampai lu bener-bener kayak, wah anjir, ini film bagus banget. Lu pernah gak sih ngerasa gitu? Lu nonton film nih, lu keluar, terus lu ngerasa, anjir itu tadi film apaan ya, bagus banget. Ya perasaan ini tuh gue rasain pas gue nonton Infinity War, dan gue nonton Superman. Lu ngerti kan? Pas abis nonton Infinity War itu rasanya kayak, anjir, ini gimana nih superhero pada kalah, gimana nih? Kayak wah itu tuh keren banget, semuanya tuh bener-bener wah gitu. Atau pas nonton Superman yang kayak ada, anjir itu bener-bener superhero tuh kayak gini gitu. Dia lebih ngutamain nyelamatin orang dulu, baru ngalahin villainnya. Kayak iya bener-bener superhero, kayak lu bener-bener inspired gitu. Tapi setelah nonton film ini itu ya nggak ada perasaan kayak gitu. Ya kayak gue nonton film Marvel pada umumnya lah, kayak ya udah superhero nyelamatin bumi. Jadi kesimpulannya buat lo yang emang suka film superhero, film itu layak banget untuk ditonton. Apalagi kalau lu juga ngerasain yang namanya superhero fatigue, yaitu bosan nonton film superhero. Film itu kasih sesuatu atau kasih pandangan yang lebih seger aja gitu. Jadi lu nggak cuma ngeliat yang melulu itu-itu aja, ada sesuatu yang baru dan kreatif yang dikasihin ke kita. Tapi kalau untuk dibilang apakah film ini bagus banget, ya biasa aja lah. Dan kalau gue pikir-pikir, mungkin yang bikin film ini terasa biasa aja itu karena film Superman tayangnya duluan. Ya itu aja dari gue. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain bell. Yes. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!